Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Sang Pembebas telah tiba. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tidak terhitung ya berapa kali saya memberkati pernikahan umat beda agama ya. Jadi memang di dalam gereja Katolik itu dimungkinkan pemberkatan nikah beda agama ya. Umat Katolik menikah dengan umat beragama lain ya. Nah, itu di dalam Gereja Katolik ada prosedur atau ada mekanisme yang memungkinkan itu ya. Dan beberapa kali saya mengalami dalam penyelidikan kanonik sebelum pemberkatan nikah. Nah, seperti biasa ya, kalau pasangan itu berbeda agama ya, Katolik dengan agama non Katolik, selalu Romo akan meminta kepada pihak yang non Katolik untuk memahami ya dan untuk menerima keputusan atau permintaan dari gereja Katolik bahwa anak-anak yang nanti dilahirkan ya, anak-anak yang nanti dilahirkan ya setelah perkawinan semuanya harus dibaptis secara Katolik dan dididik secara Katolik ya. Nah, itu biasa setiap kali penyelidikan kanonik pernikahan beda agama selalu saya sampaikan kepada pasangan ya, terutama yang beragama non Katolik ya, bahwa nanti kalau punya anaknya wajib dibaptis secara Katolik ya, dan dididik secara Katolik. Dan saya tidak pernah mengalami ada pasangan itu ya, ada pihak yang non Katolik itu yang tidak setuju ya. Selama saya menjadi imam ya, itu semuanya setuju ya, jadi tidak keberatan. Kami tidak keberatan anak-anak kami nanti semuanya dibaptis Katolik dan dididik secara Katolik ya. Beberapa kali saya bertanya kepada pihak yang non Katolik ini, mengapa kok Anda tidak keberatan ya, mengapa Anda kok setuju anak-anak Anda nanti dibaptis secara Katolik ya, dibaptis menjadi umat Katolik, kok Anda kok bisa setuju ya, padahal Anda kan bukan orang Katolik ya. Nah, seringkali mereka menjawab bahwa kami tidak keberatan anak-anak kami dibaptis dalam gereja Katolik karena saya melihat bahwa iman Katolik itu luar biasa ya, iman Katolik itu indah sekali. Romo, seandainya saya dan pasangan saya yang Katolik ini menikah di agama saya, ini tidak mungkin akan bisa terjadi ya. Kalau di agama saya, kalau orang mau menikah ya agamanya harus sama ya, maka pasangan saya ini ya harus meninggalkan iman Katoliknya dan menyamakan agamanya dengan saya, lalu kita bisa menikah di agama saya ya. Kalau nggak mau ya nggak mungkin terjadi. Tapi saya melihat di gereja Katolik ini ya, dalam iman Katolik itu luar biasa ya. Ketika kami datang menyatakan ingin menikah di gereja Katolik, Romo sekalipun tidak pernah menarik-narik saya ya, Romo tidak pernah sekalipun merayu-rayu saya untuk menjadi Katolik ya. Bahkan tidak pernah dibahas ya, apakah kamu tidak tertarik menjadi seorang Katolik, tidak pernah ya. Dan itulah yang mengagumkan bagi saya ya. Saya melihat iman Katolik ini sangat indah. Iman Katolik ini sungguh sangat menghargai semua manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, tidak ada bedanya ya. Semua
semua dihormati dan dihargai di dalam gereja Katolik ya. Maka ya akhirnya saya yang non Katolik ini bisa menikah dengan pasangan saya yang seorang Katolik dan diberkati oleh Romo, diberkati di gereja Katolik, dan perkawinan kami itu adalah perkawinan yang sah ya. Ini tidak mungkin terjadi, Romo, kalau di agama saya. Nggak mungkin ya. Ini pasangan saya ini harus pindah agama dulu ya, ikut agama saya baru bisa ya. Tapi di Katolik ini luar biasa. Dan banyak hal lain yang sungguh mengagumkan saya dari iman Katolik yang indah ini. Jadi Romo, menurut saya menemukan kesejukan di dalam gereja Katolik. Maka saya pun tidak ragu-ragu, saya tidak keberatan kalau anak-anak saya nanti semuanya dibaptis dalam gereja Katolik. Saya nggak keberatan, karena saya tahu dan yakin iman Katolik itu sungguh indah. Iman Katolik itu mengajarkan semua orang, mengajarkan untuk mencintai semua orang tanpa memandang apapun latar belakangnya. Ini indah sekali, Romo. Luar biasa ya. Itu pengalaman-pengalaman saya, itu pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika memimpin penyelidikan kanonik ya untuk pasangan-pasangan beda agama ya. Belum pernah satu kali pun ya ada pihak yang non Katolik itu keberatan anak-anaknya dibaptis menjadi orang Katolik ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita diajak untuk merenungkan Kidung Zakaria ya, Kidung Zakaria atau kata-kata Zakaria yang mengekspresikan rasa sukacita Zakaria ya, yang menyadari bahwa Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Allah selama ribuan tahun akhirnya akan datang ya. Jadi perikop Injil hari ini itu berisikan Kidung Zakaria ya. Kidung Zakaria ini selalu dibacakan pada hari menjelang malam Natal ya. Jadi nanti malam kita akan merayakan malam Natal ya. Dan biasanya misa harian di pagi harinya itu memperdengarkan Kidung Zakaria ini, kata-kata Zakaria yang mengekspresikan sukacitanya karena Mesias atau Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Allah selama ribuan tahun ya setelah Adam berbuat dosa, itu akan datang, akan hadir ke dunia ini ya. Inilah sukacita Zakaria. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perikop Injil pada hari ini ya, Kidung Zakaria yang diperdengarkan pada hari ini sesungguhnya mau mengajak kita semua ya umat Katolik untuk juga bersyukur ya, untuk juga bersukacita ya, mensyukuri kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat melalui peristiwa Natal yang luar biasa ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kudus Karmel, Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia pernah berkata bahwa seharusnya ya kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa bersyukur, mensyukuri karunia iman ya, karunia iman Kristiani yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ya. Iman yang sungguh indah, iman yang dibawa oleh Sang Juru Selamat yang dilahirkan pada hari raya Natal, yang memungkinkan semua pengikut Kristus ya untuk mencintai semua manusia tanpa memandang latar belakangnya ya. Apapun latar belakangnya ya. Dia mau suku apa, dia mau bangsa apa, dia mau agama apa. Nah, Tuhan Yesus Kristus mengajar kita untuk mencintai mereka semua sesama kita tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakang suku dan agamanya. Dan ini hanya ada di dalam iman Katolik yang indah yang kita imani ya. Saya kira tidak pernah ya orang Katolik itu diajari ya untuk mengganggu
umat beragama lain yang sedang beribadah. Ya, saya seumur hidup ya sampai umur 53 tahun ini saya nggak pernah ada satu romo pun ya atau uskup atau paus yang mengajarkan kepada orang Katolik untuk membenci orang beragama lain, untuk mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah. Kok nggak pernah ya? Dan juga tidak pernah terjadi ya ada orang Katolik itu mengganggu orang beragama lain yang sedang beribadah. Wah, itu jahat sekali ya. Dan kalau ini terjadi ya ada orang Katolik mengganggu umat beragama lain yang sedang beribadah, saya yakin akan diekskomunikasi ya oleh Gereja Katolik ya. Karena apa yang dia lakukan itu sangat bertentangan dengan ajaran iman Katolik yang penuh dengan kesejukan ya. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menantikan malam Natal yang berbahagia. Nanti malam kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang sudah mengaruniakan iman yang luar biasa kepada kita, iman yang sangat sejuk, iman yang mengajarkan kepada kita untuk mencintai, untuk bersahabat dengan semua orang, ya, tanpa peduli apapun latar belakangnya. Iman yang universal, iman yang mengajarkan kasih yang universal kepada kita, ya. Mari kita syukuri iman ini, dan semoga bersama Zakaria yang menyanyikan kidungnya, yang mensyukuri kedatangan Sang Mesias ke muka bumi, maka semoga nanti malam pun hati kita dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, dan kelepasan yang sungguh-sungguh dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Tuhan memberkati.